adanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan UTS Bahasa Indonesia saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Khairil Anwar Hanas dari Program Studi Teknik Industri Universitas Cordova. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan ini deklarasi sebagai Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu. Bahasa itu dikenal sebagai lingua franca atau bahasa penghubung di Nusantara. Alasan ini dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa nasional yang menyatukan bangsa Indonesia adalah 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia atau bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena bahasa Melayu tidak kenal tingkat bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. 2. Hakikat bahasa berdasarkan sifat sebagai sistematis. Dikatakan sebagai sebuah sistematis karena bahasa memiliki susunan yang berpola secara teratur, yang terbentuk oleh unsur ataupun komponen yang saling berhubungan secara fungsional. 3. Bahasa bersifat unik. Unik sebagai hakikat bahasa artinya mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Setiap bahasa memiliki keunikan sendiri. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem lainnya. Jika melihat dari bahasa daerah yang ada di Indonesia, bahasa orang Lombok dengan bahasa orang Sumbawa tentu saja memiliki bahasa daerah yang berbeda, tentu saja memiliki arti yang unik pula. 4. Bahasa bersifat reduktif. Reduktif memiliki arti selalu menghasilkan, sehingga dapat dimaknai bahwa meskipun bahasa memiliki unsur-unsur terbatas, tetapi masih bisa membuat satuan-satuan bahasa lain dari unsur-unsur terbatas tersebut dengan jumlah relatif tidak terbatas. Contohnya kita ambil fenom dalam bahasa Indonesia A, I, K, dan T. Dari 4 huruf tersebut dapat menghasilkan satuan-satuan bahasa seperti ikat, kita, kiat, dan kait. 5. Bahasa bersifat universal. Artinya bahasa umum yang dipahami orang dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Adanya bahasa universal membuat semua orang dari berbagai bangsa memiliki cara untuk berbicara dengan siapapun di muka bumi ini dengan cara yang mereka mengerti.
Contohnya seperti menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, berfungsi sebagai lambang kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bangsa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kewarganegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, kutipan dan daftar pustaka. Pertama, kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, raporan, buku, majalah, internet, dan lain-lainnya. Cara menulis kutipan ada dua cara, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dilakukan dengan cara mengambil sama persis dari sumber aslinya. Cara menulis kutipan langsung adalah: 1. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan ada 2 spasi. 3. Kutipan diampit dengan tanda kutip petik 2. 4. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contoh kutipan langsung. Dalam membuat suatu karya ilmiah, jenis penelitian, eksplorasi, pustaka merupakan suatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Buka kurung, Agus Harmento 2009 halaman 15-16. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung jenis kutipan yang mengambil intisarinya saja, tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kutipan yang ada. Cara menulis kutipan tidak langsung adalah: 1. Kutipan diintegrasi dengan teks. 2. Jarak antara baris kutipan adalah spasi ganda. 3. Kutipan tidak diampit dengan tanda petik. 4. Setelah kutipan, jangan lupa untuk menulis sumber kutipan. Contohnya, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Kedua, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau referensi saat menulis karangan ilmiah. Cara penulisan daftar pustaka adalah: A. Tulis tajuk daftar pustaka dengan menggunakan huruf kapital di bagian tengah atas. B. Menggunakan alinea menggantung atau menonjol. C. Jarak spasi setiap baris dalam satu sumber adalah 1 spasi, sedangkan jarak antara sumber bacaan yang satu dengan yang lain adalah 1,5 spasi. D. Urutkan susunan daftar pustaka berdasarkan urutan abjad nama belakang penulis atau nama lembaga yang diterbitkan sumber bacaan. E. Gelar tidak dicantumkan. Contoh penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Berikutnya, ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa adalah suatu sebutan yang sering dipakai untuk menunjukkan apa saja variasi
pemakaian bahasa. Macam-macam ragam bahasa. Ragam lisan. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media ujian seperti mulut, terpaut oleh ruang dan waktu, sehingga konteks penggunaan dapat membuat pemahaman. Ragam tulis. Ragam tulis merupakan ragam bahasa yang menggunakan media tulis dan harus memperhatikan prosedur penulisan atau ejaan, di samping tata bahasa dan kosakata. Bahasa yang baik dan benar. Menurut pendapat saya, bahasa yang baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras, dengan tujuan mengikuti kaidah yang baik dan benar. Serasi dan selaras dapat diartikan bahwa penggunaan bahasa baik dan benar itu dalam penyampaian maksud dan pesan harus serasi dan selaras dengan situasi atau konteks. Kita sebaiknya dapat memahami apa yang cocok dalam penggunaan bahasa yang baik dan konteks apa yang cocok dalam penggunaan bahasa yang benar. Berikut tadi adalah hasil presentasi dari UTS Bahasa Indonesia saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.